Itulah tauhid la ilaha illa huwa yang ada di thariqah. Akhirnya melahirkan dzikir siri, dzikir khafi, dzikir jahri di tauhid la ilaha illallah. Dzikir siri kita dilahirkan di tauhid la ilaha illa huwa. Huwa berarti dia, dia berarti Allah, hidup, jauh, dia itu jauh, maksiat. Makanya ini pendidikan thariqah sudah benar, cuman harus diteruskan di tauhid la ilaha illa anta. Ini tertuang di dalam surah, kalau nggak salah surat Al-Anbiya, menceritakan tentang kronologi sejarah Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau ketika saat meninggalkan kaumnya, gara-gara kaum itu menolak ajaran beliau, Nabiullah Yunus berkeluh kesah. Akhirnya berdoa pada Allah, ya Allah, hancurkan umatku yang menolak ajaran ini. Kemudian beliau tinggalkan, naik perahu menyeberang, kemudian Allah hukum di dalam perut ikan. Ringkas kata seperti itu. Sebetulnya nggak boleh, harus tetap sabar, tekun, walaupun umatnya itu menolak, seperti beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu Rasul dan Nabi yang bisa mensyafaati umatnya hanyalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak berkeluh kesah ketika saat kaum Taif membangkang dan tidak mau menerima ajaran Rasulullah. Rasulullah tetap menghadapi dengan sabar, sekalipun beliau dapat cacian, dapat hantaman, bahkan ada malaikat Jibril itu memberikan jasanya untuk membunuh kaum Taif. Nggih leres nggih leres nggih, kaum Taif. Tapi beliau mengatakan apa? Rasulullah, jangan bril, mereka itu belum mengerti, olehnya nggak mau menerima, bahkan menolak ajaranku karena dia itu belum mengerti. Barangkali sesuk anak turune jadi pengikutku, begitu beliau. Saya juga belajar untuk di situ, Pak. 1 minggu yang lalu kami juga dapat kado yang sifatnya itu adalah apa yang kami sampaikan di tauhid la ilaha illa anta dengan la ilaha illa ana. Itu dikatakan, katanya beliau itu mengatakan itu nggak bener, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sendiri juga dipesan oleh Allah, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ini ajaran yang tidak ada paksaan. Monggo diterima, monggo ditolak, itu urusan individu. Yang jelas, ana nadhirum mubin, saya hanya menyampaikan perkara yang hak, sekalipun ini kurasa berat, Pak, sungguh berat. Pun kembali cerita terhadap Nabi Yunus di dalam tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu akan melahirkan yang namanya zikir yang disebut sirul asror. Dibuka di dalam Al-Quranul Qadim, ketemu. Kalau jenengan buka di dalam Al-Quranul Karim, itu di surat Al-Baqarah ayat 256. Ini kunci, Pak.
kunci yang ditutup-tutupi selama ini. Apa zikir sirul asrar itu? Zikir yang tidak sudah mengucap nama, tidak, baik secara jahri maupun secara siri, tidak. Terus zikir yang bagaimana? Mungkin di dalam makalah, di dalam kitab Hikam, Pak, ada di situ proses su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Inilah yang dimaksud beliau Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 256, itu hanya menerangkan tentang tali Allah. Barang siapa yang memegang tali Allah fid dunya khattal akhirah salim, selamat. Bagaimana kita menciptakan diri kita fid dunya hasanah juga wal akhirah? Tali Allah pegang teguh. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah itu tadi. Pegang teguhlah tali Allah ini. Barang siapa yang memegang teguh tali Allah ini, baik di dunia bahkan di akhirat, dia akan selamat dari pengridunya hawa nafsu. Di situ Bapak, fungsi kunci yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah itu fungsinya kunci atau fungsinya tali Allah apa? Wa may yakfur bittaghut wa yu'min billah, itu fungsinya. Apa itu? Barang siapa yang ruhnya meninggalkan selain Allah, berarti konsepnya kan mulai di thariqah, Pak ya, di thariqah sampai hakikat tumuju ma'rifat Allah. Barang siapa yang ruhnya meninggalkan selain Allah, di situ kalimatnya adalah at-tauhid, maknanya adalah berhala, beberapa berhala. Berarti hakikatnya hatiku kemasukan selain Allah, hubbus syahwah, hakikatnya saya ini roh menyembah berhala. Itu sudut hakikat loh, bukan syariat. Ini dikongkon membersihkan. Kita diajarkan Pak di dalam syariah tentang zikir la ilaha illallah, itu ada nafi isbat. Di dalam la ilaha kita diaturi untuk diperintahkan untuk menafikan, illallah untuk mengisbatkan. Apa menafikan itu? Membersihkan. Maksudnya dalam hati kita sudah kadung kemasukan perkara selain Allah, itu harus dibersihkan. Ini proses mudah caranya untuk membersihkan dulu. Setelah jagate ruh ini, hati ini sudah bersih dari selain Allah, maka isbat yang terjadi di dalam hati adalah hanya Allah. Makanya surat Al-Baqarah 256 tadi, barang siapa meninggalkan, membersihkan hatinya dari kotoran hati, wa yu'min billah, maka dia akan bisa bertemu, hanya beriman pada Allah. Caranya bagaimana?